bisa menjaga wajahku dari aib. Apa itu? Supaya aku nggak jadi pengemis, nggak minta-minta. Wa ukrima irdi, dan aku ingin memuliakan harga diriku sehingga tidak minta-minta sama orang lain. Wa asta'ina bihi ala ta'ati rabbi, aku ingin memanfaatkan kekayaanku ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan. Lah terus zuhud itu apa? Zuhud terhadap dunia artinya adalah melepaskan ketergantungan hati kepada dunia. Melepaskan ketergantungan hati kepada dunia. Melepaskan ketergantungan hati. Berarti zuhud itu urusan apa? Hati. Ya. Jadi kalau dia punya dunia, dia punya duit, duit itu lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Atau dia alihkan ke tempat lain, maka dia biasa aja. Karena di mata dia dunia itu tidak lebih berharga dibandingkan sayap seekor nyamuk. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Sehingga ketika dia kehilangan atau berpindah harta dia keluarkan hartanya, dia biasa aja gitu loh. Tidak kepikiran, nggak sedih, berlebihan, biasa aja. Saya kasih contoh satu, Abdurrahman bin Auf yang tadi ketika wafat kekayaannya sekitar 3.000 triliun rupiah. Buat Abdurrahman bin Auf, duit itu biasa aja buat beliau. Buktinya biasa aja apa? Buktinya beliau itu kalau bersedekah itu nggak tanggung-tanggung. Pernah beliau bersedekah 40.000 dirham. Ya sekitar 1,4 miliar. 1,4 M sekali sedekah. Di lain kesempatan beliau pernah sedekah 40.000 dinar, kalau tadi dirham sekitar 48 miliar rupiah. Beliau pernah membantu 1/3 penghuni Madinah, beliau lunasi utangnya. Ringan buat beliau. Dia punya duit tapi hatinya nggak tergantung dengan duit tersebut. Itulah zuhud. Jadi zuhud itu bukan masalah punya duit atau tidak punya duit. Zuhud itu adalah hatinya tergantung kepada duit atau tidak tergantung kepada duit. Itulah zuhud. Ada orang nggak punya duit tapi mikirin duit terus. Itu gak zuhud namanya. Ya. Zuhud itu adalah ketika hati kita nggak tergantung kepada duit tersebut. Ya. Berarti zuhud itu amalan hati. Amalan hati. Tapi walaupun zuhud ini amalan hati, ada indikatornya. Ada indikatornya. Indikator itu dijelaskan oleh
Abu Dzar radhiyallahu anhu yang tadi kita sampaikan perkataannya di awal. Setelah beliau menjelaskan bahwa zuhud itu bukan dengan mengharamkan sesuatu yang halal, beliau menerangkan zuhud itu apa? Kata beliau, az-zahadatu fid dunya alla takuna bima fi yadayka awthaq mimma fi yadayillah. Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Ini indikator yang pertama. Lebih yakin dan percaya dengan kekayaan Allah dibanding kekayaan pribadi kita. Itu indikator yang pertama. Jadi orang zuhud di dunia, indikatornya lebih percaya mana? Lebih percaya duit sendiri atau duit Allah? Contoh nih, kita punya duit 1 juta. Kita punya duit 1 juta. Kemudian kita ke masjid, kita pengen infak. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. 100 ribuan ada 10, 1 juta kan 100 ribuan ada 10. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja, mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan kepada kekayaan Allah. Ya. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang ahli zuhud yang bernama Abu Hazim rahimahullah. Beliau pernah ditanya oleh seseorang, "Ama takhaful faqr? Ama takhaful faqr?" Apakah engkau enggak pernah merasa takut dengan kemiskinan? Kamu enggak pernah takut miskin? Apa kata beliau? Ana akhaful faqra wa maulaya lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Bagaimana mungkin aku merasa takut miskin sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda, takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah, jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Ini indikator yang pertama. Indikator yang kedua, kata Abu Dzar,
wa an takuna fi thawabil musibati idza anta usibta biha arghaba fiha law annaha ubqiyat lak. Yang kedua, kata beliau, lebih tertarik dengan pahala Allah saat ditimpa musibah. Lebih tertarik dengan pahala dari Allah saat ditimpa musibah. Siapa di antara kita yang tidak pernah ditimpa musibah, kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan? Siapa di antara kita yang tidak pernah ditimpa dengan hal-hal tersebut? Kehilangan orang yang kita sayangi. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Anak bagian dari dunia, ayah bagian dari dunia, bisnis bagian dari dunia, motor bagian dari dunia. Semuanya itu bagian dari dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Dan ketika kita bersabar, kita dijanjikan pahala dari Allah, dan pahala ini lebih mahal dibandingkan motor yang hilang, dibandingkan bisnis yang gagal, dibandingkan orang-orang yang kita cintai yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut, karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia tidak sedih, wajar. Masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu, nggak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, nggak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu. Dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut. Ini indikator yang kedua. Indikator yang ketiga, kata para ulama kita, orang yang zuhud itu tandanya manakala pujian dan cercaan manusia sama saja di hati kita. Saya ulangi, indikator yang ketiga orang zuhud terhadap dunia adalah manakala pujian, sanjungan, dan cercaan atau celaan manusia sama saja di hati kita. Itu baru kita zuhud. Kenapa? Karena pujian itu bagian dari dunia, cercaan itu bagian dari dunia. Ketika itu datang dan pergi biasa aja karena itu dunia. Yang bikin dia sedih itu manakala dia terancam dengan cercaan dari penguasa alam semesta ini. Itu baru dia sedih. Manakala dia dihadapkan dengan laknat dan amarah dari Rabbul Alamin, itu yang membuat dia sedih.
Orang yang zuhud itu ketika dia share nasihat lewat grup, kemudian ada yang ngasih jempol terbalik, dia nggak kapok untuk nge-share kebaikan. Itulah orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu ketika dia membagikan konten-konten video kajian Islam melalui grup, melalui YouTube, melalui grup WA, melalui YouTube dan yang lainnya, melalui Instagram, lalu nggak ada yang ngasih jempol, nggak ada yang nge-view, nggak ada yang nge-share, dia tetap konsisten untuk terus menebar kebaikan karena yang dia cari bukan dunia, yang dia cari bukan like, yang dia cari bukan jempol, yang dia cari bukan viewer, yang dia cari bukan subscriber, yang dia cari adalah ridho dari Allah. Itu lebih berharga. Itulah zuhud. Antara pujian dan cercaan biasa aja. Itu indikator yang ketiga. Baik, kita pindah resep yang kedua. Tadi adalah bagaimana supaya dicintai Allah, yaitu dengan bersikap zuhud di dunia. Resep yang kedua, gimana supaya kita dicintai oleh manusia. Nabi SAW menjelaskan, wazhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Kalau kamu pengen dicintai oleh orang lain, maka bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Apa yang dimiliki oleh orang lain. Bersikap zuhudlah dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Perhatikan, saya gunakan kata apa, karena itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wazhad bima dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi apa yang dimiliki oleh orang lain itu tidak selalu identik dengan duit, tidak selalu identik dengan kendaraan, tidak selalu identik dengan rumah, enggak. Apa yang dimiliki orang lain itu bisa berupa jabatan, ya. Apa yang dimiliki oleh orang lain itu bisa berupa kedudukan. Apa yang dimiliki oleh orang lain itu bisa berupa ketampanan, kecantikan. Sehingga cakupannya luas banget. Bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, maka orang itu akan cinta kepadamu. Maksudnya gimana Ustaz bersikap zuhud terhadap apa yang dimiliki orang lain? Dengan bahasa yang simpel, jangan kepenginan. Jangan kepenginan. Dikit-dikit pengen, dikit-dikit pengen, jangan. Ya. Tetangga baru beli mobil baru, pengen nyobain, nanya-nanya, kepo, jangan, gak usah. Ya. Tetangga teman baru beli gelang emas baru, ya, melihat pengen, gak usah. Ya. Teman sekantor baru promo jabatan, deket-deket pengen gimana caranya, gini-gini, nanya-nanya ini, macam-macam, kayak interogasi di kantor polisi gitu ya. Dicecer dengan caranya gimana, caranya, jangan. Gak usah kepenginan. Ketika kita nggak kepenginan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, maka biiznillah, dengan izin Allah, dia akan suka kepada kita.
Kenapa? Kok bisa begitu? Karena sifat dasar manusia itu pelit. Sifat dasar manusia itu nggak suka dikepoin. Sikap dasar manusia itu nggak suka direpotin. Itu sifat dasar manusia. Jadi kalau teman kita punya baru dapat arisan nih, baru punya duit banyak gitu, atau nggak usah teman kita lah, kita aja kita ini kalau baru aja dapat arisan duit banyak, kita lebih suka orang-orang pada deket-deket minjem, minta, pengen ditraktir. Kita pengen yang kayak gini, lebih suka yang kayak gini, atau teman-teman biasa nggak ngerecokin kita, lebih suka yang mana coba? Jujur, kita lebih suka orang-orang nggak pada datang minta, minjem, minta ditraktir. Udah sekarang gini, kita punya teman nih, si A sama si B. Si A sama si B, teman sekantor. Si A ini kerjaannya ngutang terus. Si B ini gak pernah ngerecokin kita masalah duit. Suka mana? Si B lah. Itu sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu pelit, gak suka direcokin, gak suka dipinjemin, gak suka dimintain. Maka karakter manusia itu akan menyukai, mencintai orang lain yang seperti itu. Itulah kuncinya kalau kita pengen disukai sama orang lain. Jangan dikit-dikit traktir dong, pinjam duit dong, pinjam ini dong, bantuin aku dong. Jangan dikit-dikit kayak gitu. Oh, kamu kan jabatannya tinggi, tolong dong aku gak usah. Ya. Ini yang bikin orang tuh gak suka sama kita, karena kita kerjaannya ngerepotin, ngerecokin, ngepoin. Jangan. Ya. Ini resep dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dicintai oleh orang lain. Jadi itulah inti dari kajian kita, bagaimana supaya kita dicintai di langit dan bagaimana supaya kita dicintai di bumi. Terakhir saya kasih tips gimana kita biar enggak kepenginan, ya, gimana kita biar enggak gampang kepenginan memiliki apa yang dimiliki orang lain. Caranya bagaimana? Caranya kurangi pergaulan dengan orang kaya. Kurangi pergaulan dengan orang